Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Ika Wulan Kusumaningrum. Dalam video tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat mail merge untuk surat menyurat dengan Microsoft Word. Tujuan dari pembuatan mail merge adalah yang pertama, yaitu efektivitas data, efektivitas waktu, juga efektivitas tenaga. Satu lembar surat dapat kita gunakan untuk banyak data. Kemudian tujuan yang kedua yaitu data akan lebih rapi dan terintegrasi dalam sebuah database, sehingga memudahkan kita dalam pencarian data. Dan tujuan yang ketiga adalah data dapat dicetak sewaktu-waktu apabila kita memerlukannya kembali. Itulah alasan kenapa kita menggunakan mail merge. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita siapkan dulu surat yang akan kita buat menjadi mail merge. Di sini contoh yang akan kita buat mail merge adalah surat perintah tugas. Kemudian kita cermati bagian-bagian yang dapat kita jadikan data atau yang dalam artian bagian yang pasti harus diganti atau berbeda-beda pada setiap surat perintah tugas. Dalam satu surat ini pasti ada data yang harus diganti. Misalnya contohnya adalah data nomor surat. Nah, kita cermati bagian-bagian yang harus kita ganti. Di sini sudah saya beri tanda berwarna kuning. Bagian-bagian yang perlu kita ganti adalah nomor surat, dasarnya, kemudian bagian-bagian yang lainnya ini adalah dasar untuk kita membuat konsep pada database-nya. Langkah ketiga yaitu kita buat database-nya. Kali ini kita akan menggunakan Microsoft Excel. Alasannya kita pilih Microsoft Excel karena lebih kita kenal ya, sehingga lebih mudah dalam pengelolaannya. Sebenarnya kita bisa menggunakan langsung yang ada pada Microsoft Word tersebut, atau yang ada pada kita bisa menggunakan Microsoft Outlook. Namun kalau untuk surat menyurat ini tidak mungkin. Microsoft Outlook kita bisa gunakan hanya untuk label atau amplop. Terus yang ketiga kita bisa menggunakan database menggunakan Microsoft Access. Namun kali ini kita menggunakan Microsoft Excel agar lebih mudah. Kita buka Microsoft Excel. Nah, di baris pertama ini kita akan menuliskan bagian-bagian yang di dalamnya adalah data dari surat tersebut. Bagian pertama di sini adalah nomor surat. Di sini kita ketikkan di sel pertama ini nomor surat. Nomor surat. Kemudian di kolom kedua kita lihat lagi dasar. Kolom ketiga kita lihat nomor dari dasar surat tersebut. Nomor, tanggal, dan tentang. Nomor dalam kurung dasar, tanggal dasar, tentang dasar, berikutnya nama
pangkat golongan ruang NIP, nama pangkat gol ruang NIP, kemudian jabatan untuk hari atau tanggal, jabatan untuk hari atau tanggal, waktu, tempat, waktu, tempat, dan yang terakhir adalah tanggal surat. Ini yang akan kita jadikan acuan dalam pembuatan mail merge. Berikutnya, setelah kita membuat konten dari database-nya, langkah selanjutnya adalah kita menyusun template-nya atau frame suratnya. Jadi template suratnya seperti ini. Nah, saya sudah siapkan. Untuk yang akan kita masukkan datanya tadi, di template suratnya ini kita kosongkan. Jadi di nomor dasarnya tadi undangan dari apa, nomor berapa, tanggal berapa itu kita kosongkan. Jadi ini nanti akan otomatis muncul apabila kita menampilkan dari database yang sudah kita masukkan ini. Jadi kita memasukkan datanya itu tidak di Microsoft Word ini, tidak di lembar surat ini, namun kita memasukkannya nanti akan lewat ini, Microsoft Excel. Misalnya kita ketik nomor suratnya ini. Nomor surat. Kemudian dasarnya undangan dari Kepala Dinas Pendidikan. Tapi nanti kita ngetik sendiri ya untuk ini, dalamnya ini. Kemudian nomor dasarnya, misalnya kita masukkan nomor dasarnya. Kemudian tanggal undangannya itu tanggal dari surat. Tentang atau perihalnya. Copy.
Jadi khusus untuk penulisan tanggal, sebelum kita ketik tanggalnya, kita beri tanda petik 1 dulu di depannya. Nah ini ya, jadi kita tanda petik 1 dulu di depannya, kemudian baru tanggalnya kita masukkan, agar format tanggalnya itu tidak berubah lagi. Nah, kira-kira ini kontennya. Kemudian kita masukkan juga data orang kedua yang juga mendapatkan surat yang sama. Saya copy ke bawah. Nah, tanggalnya otomatis sama, orang kegiatannya sama. Nah, misalnya ini contohnya Sri Astuti S. Tanggal 20 tahun 2020. Tanggal 25. Nah, misalkan kita akan membuat untuk 2 orang peserta, yaitu Ika Wulan dengan Sri Astuti, di tanggal yang sama, dengan kegiatan yang sama. Nah, setelah kita membuat database-nya, kemudian jangan lupa kita melakukan penyimpanannya. Penyimpanan untuk database dan juga template suratnya itu kita usahakan dalam satu folder. Jadi satu folder itu untuk satu judul surat. Kita simpan file, kita pilih save as, browse. Nah, kita buat dulu folder. Jangan lupa untuk data-data penting jangan kita simpan di My Document atau di C. Lebih aman kita simpan di drive D. Kemudian kita buat folder baru. Misalnya folder di sini adalah surat tugas. Surat tugas. Ini adalah database-nya surat tugas. Kita simpan di sini. Nah, setelah itu kita close dulu. Coba kita close. Untuk surat tugasnya sendiri, nah, template surat tugas ini tadi kita juga melakukan penyimpanan. Kita simpan file, save as, browse. Kemudian kita pilih tadi di D, surat tugas. Di sini adalah template surat tugas. Kita beri judul template surat tugas. Kita simpan dulu. Langkah berikutnya adalah menggabungkan antara template surat tugas kita dengan database yang sudah kita buat di Excel tadi. Langkahnya adalah yang pertama, arahkan kursor di tempat pertama kita masukkan database. Jadi database yang pertama tadi kan namanya nomor surat. Nah, setelah itu kita klik My Link. Kemudian kita pilih Start Mail Merge, kita pilih letter. Kemudian select recipient. Di sini ada 3 pilihan, tap a new list, use an existing list, dan choose from Outlook contact. Untuk pilihan pertama, tap a new list ini adalah kita buat
atau mengetik baru seperti kita membuat pada Microsoft Excel, tapi dengan menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Word ini. Nah, sedangkan use an existing list itu kita bisa memilih dari Microsoft Excel atau Microsoft Access. Jadi nanti kita memilih yang kedua, pilihan kedua ini. Kemudian yang ketiga, choose from Outlook contact. Jadi ini diambil dari Microsoft Outlook. Jadi kontak-kontak yang ada di Microsoft Outlook. Kita pilih yang pilihan kedua. Kemudian kita cari di mana kita menyimpan data tersebut. Tadi saya simpan di D. Kemudian surat tugas. Ini database surat tugas. Double klik atau open. Kemudian di sini first row of data contain column header. Jadi baris pertama dari data tersebut merupakan kolom headernya. Kita klik OK. Kemudian kita arahkan pointer kita ke tempat kita akan memasukkan data kita. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan field-nya. Jadi insert merge field. Insert merge field. Nah, di sini kita masukkan, kita pilih nomor surat. Kemudian yang kedua tadi undangan dari sini ya. Oh, di depannya koma. Maaf. Insert dasar. Kemudian setelah itu pilihan ketiga nomor dasar. Pilihan keempat tanggalnya, tanggal dasar. Berikutnya tentang dasar. Berikutnya masukkan nama, pangkat golongan ruang, NIP, jabatan. Jadi kita masukkan sesuai dengan judul yang di depannya. Kemudian masukkan untuk perihal hari tanggal, waktu, tempat, dan yang terakhir kita masukkan tanggal surat. Nah, sudah masuk semua ya data yang kita butuhkan. Berikutnya adalah menampilkan datanya. Langkah untuk menampilkan datanya ini di atas ini kita gunakan preview result. Jadi ini kita klik. Nah, akan muncul datanya. Seperti surat tugas yang asli tadi, yang awalnya tadi. Kemudian ini adalah data di baris kedua ya, di baris data pertama di baris kedua. Kalau baris pertama tadi adalah judul dari ininya, tiap-tiap fieldnya, tapi di baris kedua itu adalah data pertama yang kita masukkan. Lalu bagaimana apabila kita hendak mencetak ini? Kalau mencetak nanti kita gunakan finish merger. Di sini ada print dokumen. Nah, sebelum kita melakukan pencetakan, kita cek data berikutnya. Misalnya tadi kan saya menggunakan surat ini digunakan untuk 2 orang, untuk saya dan Bu Sri Astuti. Nah, untuk melihat Bu Sri Astuti di mana tadi tempatnya? Kita klik ini, next ini. Tombol next. Sebelahnya angka 1 ini kita klik. Nah, ini otomatis sudah berganti namanya. Kalau kita mau kembali lagi, kita pilih 1. Kemudian kalau kita mau mengganti datanya, kita bisa langsung melakukan pengeditan pada Microsoft Excel dengan catatan kita tutup dulu file kita ini, baik surat tugasnya maupun Excelnya kita tutup dulu ya. Jadi untuk lebih validnya seperti itu. Kemudian setelah ini selesai, kita mau melakukan pencetakan, kita klik finish, print
dokumen. Di sini ada 3 pilihan. All ini apabila kita mau mencetak semua data yang terekam dalam database tersebut. Kemudian yang kedua, current record. Ini adalah kita akan mencetak hanya pada lembar yang tampil. Misalnya di sini yang tampil data Ika Wulan, jadi yang tercetak nanti hanya lembar Ika Wulan. Atau saya mencetak 2 data, misalnya data 1 sampai data 2. Nah, nanti yang tercetak adalah datanya Ika Wulan dengan datanya Sri Astuti. Nah, itu nanti apabila datanya sudah banyak, misalnya saya mau mencetak data nomor 101 sampai 102, jadi 2 orang di nomor 101 dan 102. Jadi begitu langkah-langkah dari penggunaan atau pembuatan mail merge untuk surat-surat penting. Mail merge ini bisa kita gunakan untuk membuat undangan, sertifikat, surat tugas, SPPD, dan surat-surat lain masal lainnya yang digunakan untuk banyak orang atau digunakan untuk orang berganti-ganti. Seperti surat tugas ini mungkin tidak banyak yang menggunakan, tapi selalu berganti yang meminta surat tugas tersebut. Nah, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.